Selamat siang. Suara saya ya? Dengar. Ya, terdengar. Jelas ya? Ilham. Ya. Eh, saya off cam aja ya, biar nggak apa jaringannya nggak terganggu. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini tiga angkat. Audrey, Audrey ini ya, PJ kelas apa Audrey? Kelas apa? Kelas A. Kemudian B siapa? Saya, Pak. Sarah Fadila. Kelas C. Saya Pak Eh, siapa tuh? Greg. Oh, Graciela ya. Cewek semua ya. Nggak ada yang cowok. Iya, ini pertemuan pertama kita terkait dengan mata kuliah. Koreksi kalau salah ya. Ini 3 SKS kan ya? Dua. Halo? Iya Pak, izin jawab. Yes, Pak. 3 SKS ya? Baik. Bentar ya. Saya coba. Hmm, Mana ya? Iya. Iya, ini ya PS-nya. Sebenarnya RPS-nya udah bukan yang ini lagi nih. Logonya juga logo lama. Ya, RPS tentang pengelolaan daerah aliran sungai ini saya harus nggak boleh disingkat. Daerah aliran sungai. Sebenarnya RPS yang baru sudah ada, sudah lama ada. Cuma karena dulu laptop saya bermasalah gitu, jadi data-datanya juga ikut bermasalah gitu. Nah ini dibuat baru ya, Fajri Devio. Nah, ya, jadi pada hari ini, Mas-mas dan Mbak, kita akan membahas mata kuliah kita ini, mata kuliah eh, apa? SIG, SIG, mata kuliah pengelolaan das itu terkait dengan kontrak kuliah, Mas. Di kontrak kuliah yang akan kita lakukan itu sampai dengan pertemuan ke-16. Gitu ya. Jadi kira-kira untuk memberikan gambaran dalam 16 kali itu sebetulnya apa yang akan kita lakukan. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama kita membahas tentang lingkup kontrak kuliah, jadi kesepakatan. Jadi sebenarnya ini dari dari semester ke semester sama saja memulainya dengan kontrak kuliah. Kita mungkin sudah hafal nih kontraknya sekian pertemuan, kemudian nggak boleh bolos, kemudian dan seterusnya. Dan itu kan setiap awal semester akan disampaikan. Namun demikian, Mas-mas dan Mbak-mbak, ini hal baik. Kok nggak langsung ke materi? Boleh, harus diawali dengan kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini adalah sebuah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tentang tentangnya macam-macam ini, tentang isi dari mata kuliah yang akan kita lakukan, akan kita pelajari,
sampai dengan akhir perkuliahan, kemudian tata tertib, kemudian apa lagi? Dan selain tata tertib ada banyak ya, ada banyak dan lain-lain ya. Itu nanti ada di dalam isi dari rencana perkuliahan semester 1 2 3 untuk mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai. Gitu ya. Atau daerah aliran sungai itu apa? Sama nggak dengan watershed atau basin atau apa lagi? Atau catchment area gitu ya. Nah ini yang akan kita lakukan ya. Nah, eh, iya kita sekarang ini kita lakukannya Zoom ya, Mbak, Mbak dan Mas-Mas. Tapi ini bukan seterusnya gitu. Seterusnya ini karena ada satu hal. Nah, situasi keamanan saat ini kayaknya tidak kondusif, katanya sih, katanya. Mungkin iya ya, saya juga lihat berita elektronik, eh, ada penjarahan, ada penyampaian ekspresi mahasiswa, tapi kemudian terjadi terjadi apa? eh, Kejadian-kejadian anarkisme dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga pimpinan UNJ dan juga pimpinannya UNJ di atasnya UNJ lagi ada gitu mengeluarkan instruksi. Instruksinya saya udah bagi ke seluruh mahasiswa untuk seluruh angkatan 24, 25, 22, 23, 21 ya masih kuliah juga yang ada kuliahnya bahwa paling tidak 1 2 3 ini tanggal 1 tanggal 2 dan tanggal 3. Semesternya juga sama ya, semester 1 2 3 ya. Di tanggal 1 2 3. Nah, kita akan lakukannya secara Zoom. Kira itu bukan ya, bukan sesuatu yang diinikan. Ini Anda dapat link Zoom dari siapa? Link Zoom sendiri apa dari Mbak Siva? Dari sendiri, Pak. Dari sendiri modal ya, baguslah itu ya. Jadi nggak perlu ribet. Nah, eh, kuliah pengelolaan DAS ya Mbak-Mbak dan Mas-Mas. Ini RP selama punten-punten karena laptop saya ini ambil sama temannya seperti ini. Jadinya terpaksa eh, kita tampilkan yang 117 tapi nanti saya akan revisi sesuai dengan tuntutan 1 2 3. Jadi kurikulum kita secara postur mulai dari sejak 1 2 2 sampai dan 1 2 3 yang sekarang ini itu posturnya udah postur yang lama ya. Posturnya sudah berubah, basisnya adalah OBE. OBE itu Outcome Based Education. Gitu ya. Yang kemarin saya sampaikan tentang kurikulum di mahasiswa baru. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau misalnya Anda di sana mungkin Anda bisa pahami, tapi kalau nggak di sana ya nggak apa-apa ya. Jadi kurikulum OBE. OBE yang mana nanti pembelajaran basisnya project. Gitu ya, basisnya project. Kalau yang ini belum nih, masih masih yang lama. Dia 3 SKS, Mbak ya. 3 SKS. eh Karena 3 SKS, satu SKS-nya praktikum. Jadi ada prakteknya, gitu ya. Ada prakteknya. Praktek prakteknya eh, prakteknya praktek menghitung, praktek ya, menggunakan SIG sebetulnya, bukan ke lapangan. Kalau ke lapangan, tapi kalau Anda terus-terusan ke lapangan juga kan di luar nurul juga biayanya nanti. Jadi kita lakukan di ini saja, di studio, di lab, ya. Jadi ada 3 SKS dan ini adalah mata kuliah bersyarat. Kuliahnya bersyarat, nggak bersyarat. Ya. Syaratnya adalah lulus hidrologi. Sudah kan? Sudah lulus hidrologi setahun lalu atau 2 tahun lalu, hanya A, B, C beda-beda. Kalau di di kelas dulu mata kuliah hidrologi sama siapa? Audrey. Sama Bapak juga. Oh, sama saya. Kalau Fajri, Oh, apa yang apa? oh ada yang saya ada kan? Nggak semuanya sama saya cuma satu kelas doang. Jadi nilainya bervariasi nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah lulus. Karena kita
belajar tentang DAS. DAS ini adalah salah satu area yang batas adalah batas hidrologi. Makanya Anda harus lulus hidrologi, gitu ya. Nah, bedanya DAS hanya fokus di 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 apa? Air permukaan ya, air yang di atas lahan. Dia mata kuliah bersyarat ya Mbak ya. Jadi kita mulainya di semester ganjil, ya semester ganjilnya ini di sini online tulisannya gitu. Tapi sebenarnya saya nggak suka online gitu. Online itu nggak gitu ya, nggak connect antara mahasiswa, materi dan dosennya itu nggak connect. Ya, kita offline. Ya gimana caranya nanti diatur-atur saja karena kita nanti akan ini ya, akan banyak sekali mata benturan. Sementara ruangan perkuliahan divisa, saya kira bukan rahasia umum, Anda juga sudah tahu, bahkan mahasiswa juga sudah tahu, itu sangat atas jumlahnya. Jadi harus diatur-atur ya, harus diatur-atur supaya kita bisa offline. Tapi andainya online, itu onlinenya di awal-awal saja pada saat masih teori. Jadi saat saat kita mulai mendesain das dan apa menghitung permukaan ataupun menghitung erosi dan seterusnya, itu sebaiknya offline ya supaya TikToknya gampang gitu ya, supaya nggak susah. Ya, Mas dan Mbak, jadi sebetulnya apa yang kita pelajari? Das sudah tahu ya apa itu das ya? Bukan das daerah aliran sungai. Jadi apa akronim Pak dari daerah aliran sungai? Bukan itu maksud saya ya. Salah satu bentuk lahan yang ada di permukaan bumi yang memang penting dalam suatu sistem hidrologi ya. Suatu sistem hidrologi di mana sehat tidak sehatnya sistem ini itu akan berdampak langsung pada kehidupan di atasnya gitu. Jadi suatu proses yang basisnya hidrologi. Kalau basisnya ini tidak sehat secara hidrologis, dia akan berdampak pada kehidupan di atasnya dan sebaliknya kehidupan di atasnya juga akan berdampak lagi gitu ya. Dua sistem yang saling terkait gitu. Kalau dasnya rusak, maka ada bencana. Ya, bencana ini membuat orang miskin karena bencana. Orang miskin ini akan mengokupasi lagi dasnya. Semasa sudah seperti lingkaran setan yang nggak selesai-selesai, gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari, Mbak, bahwa mata kuliah ini membahas persoalan das. Nah, persoalan das ya. Jadi masalah-masalah yang ada dalam das. Kemudian Anda bisa mengetahui ya, mengidentifikasi masalah tadi sampai kemudian eh, memahami bagaimana cara mengolah dari sisi apa? Dari sisi hidrologis. Tetap hidrologis basisnya. Karena kalau bicara das kita bicara air, kita bicara sifat dari air itu ya, kemudian dampak dari sifat dari air. Konteks ruang, karena das pasti dalam konteks ruang. Kita tidak membicarakan air yang ada di dalam gelas ya, atau air yang ada di dalam apa namanya di dalam gelas minumnya itu, di dalam atau air yang eh, ada di dalam toran saya, bukan itu yang kita bahas, bukan sifat kimiawinya secara spesifik, tapi secara keruangan. Nah, disinilah yang nanti kita mencoba mengevaluasi, memonitoring bagaimana pengelolaan das di Indonesia. Ini penting ya bagi mahasiswa. Mas-mas, Mbak, Mbak, kalau misalnya kita perhatikan dalam secara keseluruhan dari lingkup pokok bahasan, gitu ya, pokok bahasan dari mata kuliah ini, maka kita bisa grup dalam 5 pokok utama, gitu ya. 5 pokok utama nih, ya, yang nanti kita bahas. Yang pertama kita akan membahas karakteristik persoalan das. Ini di dalamnya pasti ada penugasan ya.
Jadi ada penugasan, kemudian ada juga selain ada ujiannya, ada kuisnya dan seterusnya sebagai bentuk dari evaluasi pemberian kita. Jadi nggak usah nanya-nanya, Pak Ilham kapan sih kuisnya? Nggak usah karena kuis sifatnya dadakan dan pasti ada gitu. Kita satu, dua, kata Pak Jir, saya udah hafal Pak, biasa pertemuan. Ah, enggak, saya mau ubah sekarang menjadi tidak teridentifikasi, gitu ya. Pada pertemuan-pertemuan di mana suka saya nunggu Fajri nggak masuk aja, kemudian salah bikin kuis. Ya, gitu ya. Nah, karakteristik dan persoalan DAS ini kita bisa pilah-pilah dari beberapa eh, komponen yang nanti pembahasannya bisa jadi satu pertemuan, bisa dua pertemuan, atau bisa empat pertemuan. Jadi memang sudah ada dirancang dia jadi empat pertemuan, tapi mungkin bisa kita grup ya, karena rencananya perkuliahan ini tidak selamanya saya ngomong aja dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir, bukan, karena diskusi kelompok sifat, ya. Ada penugasan baik individu ataupun penugasan kelompok. Nah, kelompoknya nggak usah gemuk-gemuk. Kalau gemuknya artinya apa aja ini? Ada yang suka memberikan semangat. Enggak, saya enggak ingin seperti itu. Saya ingin semua anggota kelompok berkontribusi. Enggak ada yang bagian doa, bagian pemberi semangat, ataupun bagian konsumsi. Enggak ada. Ya, jadi paling dua atau tiga maksimal itu kelompok supaya berasa kerjanya. Enggak usah pilih-pilih. Ya, ada yang suka pilih-pilih kelompok. Saya udah carinya di sini. Boleh. Nanti diatur sajalah supaya rapi. Nah, keseluruhan persoalan ada di sana, gitu ya. Baik persoalan sumber daya, ya persoalan apa lagi? Persoalan rusaknya ekosistem. Itu memiliki sifat pada tingkat kesehatan das tadi. Das itu menjadi kritis atau tidak kritis, semuanya berkaitan dengan persoalan yang ada. Nah, kita akan masuk ke sini di mana kita membahas tentang bagaimana sih mengukur das sehat yang dilihat dari kekritisan das. Parameter apa yang kita perlukan? Apakah parameter hidrologi, parameter lahan, atau kesemua untuk mengukur apakah das ini masih baik-baik saja atau tidak. Nah, dari sini jadi yang pertama Anda mencoba mengidentifikasi dan persoalannya, karakteristiknya seperti apa, gitu ya, sifat-sifatnya seperti apa, sampai pada sampai kemudian dari sana dirimu akan saya minta mengidentifikasi das kritis, nah, ya, kritis nih. Ini kalau misalnya kalian kan tahun depan magang ya, tahun depan apa semester depan? Tahun depan kalau nggak salah. Gitu kan. Kalau magangnya di BPDAS ini tidak tidak hal lagi. Karena pasti ditugasin ini nih di BPDAS Citarum Ciliwung ya. Atau saya mau jauh lagi nih di DAS Cimanuk boleh juga, tapi di ininya tugasnya nggak jauh-jauh dari ini ya. Nah, kalau yang dirimu bisa mengidentifikasi das kritis dan menilai das kritis tadi dengan berbagai pendekatan ya, baik pendekatan logis, pendekatan lahan ataupun pendekatan antropogenik, pendekatan kependudukan yang ada di atas das itu, maka pada bahasan selanjutnya kita mengukur bagaimana tata ruang das, gitu ya. Ini ruang das ini berkaitan dengan das, ya, tata ruang das, posisi dia dalam pengelolaan das ataupun dari tata ruang TRW, rencana tata ruang wilayah, ya. Bagaimana posisinya? Kita bahas di sini pada pertemuan berikut dan terusnya ya, sampai Anda kemudian membahas tentang sebenarnya dari tata ruang observasi das yang ada ataupun dari das kritis yang ada itu pengelolaannya kayak gimana yang terbaik, gitu ya. Ini sudah level tinggi nih, level tinggi di mana dirimu
memahami ekosistem das, dan menemukan pola terbaik dari pengelolaan das. Itu unik ya, ingat bahwa das Ciliwung tidak sama dengan das Cimanuk, tidak sama juga dengan das Ciujung. Ada unik, tapi ukuran kritisnya sama. Parameter yang digunakan untuk menilai das, sehat tidaknya das, itu sama. Tapi bendas, sistem das, dan seterusnya itu dia unik, ya, tidak sama karena karakter ruangnya juga berbeda. Gitu. Nah, makanya pengelolaannya juga menjadi cenderung relatif sama memang, tapi berbeda. Berbedanya di mana? Karena orang di atasnya nggak sama, ya. Sistem hidrologi yang dibangun juga memiliki perbedaan. Nanti ujung-ujung gitu ya, Mbak dan Mas ya. Kemudian bagaimana sih untuk perkuliahannya nanti? Perkuliahannya biasa ya. Saya sebenarnya kalau melihat teman-teman dosen lain yang selalu bicara tentang OBE, oh, pembelajaran OBE yang student center, saya ini termasuk kelompok kolot ya. Kelompok kolot itu kelompok dosen all, ya, dosen lama. Eh, Memang ini ya, saya nggak ngerti apa yang, tapi tapi apa, perkuliahan saya tetap ceramah gitu. Katanya konon nggak boleh ceramah kok katanya. Makanya saya tulis di sini nih ceramah, nggak apa-apa lah, ya. Saya ceramah nggak apa-apa. Katanya nggak boleh ceramah. Yang boleh apa, mahasiswanya itu student center, jadi mahasiswanya yang ceramah. Saya bingung kalau mahasiswa saya suruh ceramah apa yang mau diceramah, ya, paling muter-muternya di situ doang. Apa mau dicemarain sama Audrey atau Grace, ya, atau siapa lagi tuh yang PJ-PJ-nya. Nah, maka kita akan melakukannya dalam eh, tiga versi, tiga versi ya. Yang pertama ada dari Pak Ilham, kemudian diskusi kelompok, gitu ya. Lalu diskusi atau pembahasan eh, kelompok juga. Nah, di sini adalah pembahasan dari masing-masing kelompok terhadap proyeknya. Jadi akan ada proyek kelompok terdiri atas dua minimal dan maksimalnya tiga, itu membuat proyek untuk ukuran dasnya. Ini bahasanya project base ya, jadi udah OBE dikit lah, dikit. Nah, kemudian eh, saya kira ini semua ya, sama semua. Atau ada pertanyaan sampai sini? Grace, Grace mau nanya apa? Belum ada pertanyaan, Pak. Jauhara, Jauhara Nur Kalisa. Ini Jauhara ini dulu dia mantan ini, mantan apa ya? PJ ya, mantan PJ Statistika Spasial. Ya, Jauhara mau nanya apa? Ada, Pak. Muhammad Naufal Tamam, tim ini Halo, kita. Tamam mau nanya apa? eh, izin tanya Pak, berarti kalau Nah, pengolahan das itu, boleh. oke, kan kalau misalnya di hidrologi yang semester 3 lalu kan kita bikin kalkik gitu Pak, berarti kalau di sekarang juga ada bikin kalkik juga atau pakai full GIS? Ini Pak, kalau kita bikin kalkul dulu nggak maju-maju perkuliahan kita ya. Betul. Jadi di mata kuliah hidrologi pada semester 2 ya. Pada semester 2 itu bikin kalkul. Memang ada tujuannya itu. Nggak boleh. Kenapa nggak langsung sih? Nggak boleh. Nah, supaya Anda pahami bahwa das itu bukan badan air. Pernah loh. Jadi ada mahasiswa skripsi tapi anak pendidikan ya. Dia menyebut das penelitiannya. Tapi batasnya bukan das. Batasnya sungai badannya. Dia nggak paham bagaimana morfologi das itu dibentuk. Gitu ya. Makanya waktu semester 2 kita mewajibkan dirimu membuat das manual. Bisa membedakan mana punggungan, mana lembah, kemudian mana yang disebut igir yang menjadi pembatas das. Oh ini loh arealnya gitu ya. Manual. Tapi di sini tidak lagi. Ini kalau masih lagi parah banget ya.
Berarti nggak ada kemajuan dalam ini perkuliahan. Di sini kita basisnya full digital, gitu ya. Bahkan menarik das pun kita lakukan secara full digital. Jadi nanti dirimu akan menggunakan GIS. Saya kebetulannya bisanya ArcGIS ya, ArcMap ya. Kalau mau pakai apa yang baru ini, ArcGIS Pro ya, itu silakan saja. Mau melakukannya dengan kuantum juga boleh, gitu. Pada intinya kita ada praktek seperti itu sampai kemudian membuat atau menganalisis das itu sebagai fenomena geografis. Gitu ya, Tama. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi. Kita nggak usah lama-lama ya, biar cepet aja. Nah, kemudian dan Mbak-Mbak, eh, lalu tugasnya ini. Jadi ada membuat paper ya. Tapi saya lagi pikir-pikir, kayaknya kita perlu untuk membuat buku, gitu ya. Membuat buku. eh, Paper jurnalnya saya kira sudah cukup banyak ya di di apa namanya di tugas mata kuliah yang lainnya juga sudah banyak, itu tinggal tinggal upload untuk kalau bagus ya, tinggal disubmit untuk jurnal ya. Tapi saya lagi berpikir gimana kalau kita buat buku saja. Nah, ini nanti belakangan saja keputusannya. Kalau misalnya diperlukan, kita akan membuat sebuah buku ajar yang menjadi patokan nanti untuk adik-adik kamu ya. Nah, kalau kita lihat rinciannya, ini standar ya, Mas? Tadi tadi udah kuliah, udah pagi. Kuliah siapa? Hmm? Udah Pak, Prof. Muzani sama Prof. Zid. Nah, pas ini kan sudah ada kehadiran sama. Ini bahan bakunya sama, berarti nantinya yang lainnya juga sama. Dirimu hanya boleh ditoleransikan tidak hadir kira-kira di bawah 20%. 20% below ya, boleh nggak hadir. Ini hadir tanpa kabar ini maksudnya. Tanpa saya hadir saya tidak hadir memberi kabar. Saya memberi kabar tidak hadir. Kenapa? Kan harus ada alasannya. Karena nenek dari temannya teman saya meninggal, itu nggak ada hubungannya ya Mas ya. Jangan ada hubungannya yang sifatnya force major. Atau saya terjebak macet, nggak boleh juga. Jadi kalau misalnya ibumu sakit atau dirimu sedang berhalangan sakit, itu boleh saja ya. Boleh saja. Jadi tampak apa? Hanya 30-20% ke bawah. Jangan sampai nggak hadir-hadir terus, akhirnya nilainya nggak ini. Nah, etikanya sama saja dengan mata kuliah yang ini, sumber bacaannya terbatas sekali, Mbak. Sebenarnya ada banyak ya, Mas ya. Cuma karena ini RPS lama, nanti saya akan lengkapi dan bisa kita jadikan pakan. Nah, kalau misalnya dirimu memperhatikan, Mas, bahwa rincian rencana perkuliahan kita tersusun rapinya seperti ini. Tapi faktanya tidak ya, faktanya bisa berubah. Terutama di sini. Nah, ini kan ada UTS, ada UAS. Nah, dalam OBE yang sekarang jadi patokan UNJ dan dipaksakan juga harus mempraktekkan pembelajarannya OBE. Itu UAS ujian nggak boleh ada lagi. Ujian itu berarti tes ya, tes. Baik ujiannya tengah semester gitu maupun ujiannya akhir semester itu nggak boleh lagi. Yang boleh adalah di sini namanya harusnya PTS gitu. PTS itu penilaian tengah semester ya, kayak di sekolah-sekolah itulah ya. Di sini PS gitu ya, penilaian akhir semester. Dari mana PTS dan PAS ini? Ini dari macam-macam, nggak hanya tes ya. Bisa dari kehidupan kuliah, penugasan, dan seterusnya ya. Jadi bukan tes, bukan semata-mata tes maksudnya. Ya, Eh, bisa dari apa ya? Dari eh, tugas dalam bentuk katakanlah seminar, boleh ya. Itu nama penilaian. Pokoknya ada komponen yang dinilai, tidak harus bentuknya tes. Ini belakangan saja nanti kita sambil berjalan untuk merubah konsep yang kita gunakan untuk perkuliahan nanti. Nah, komponennya dari 1 sampai 15 tersusun seperti ini.
Nah, pada intinya nanti saya akan padatkan ya. Ini komponen-komponen ini nggak semuanya saya akan padatkan beberapa pertemuan, katakanlah sampai 2 pertemuan. Kemudian saya melakukan evaluasi 13, 14, 15, 16 dalam bentuk presentasi kelompok. Gitu ya. Ini saya padatkan semuanya ke atas nih. Tentang permasalahan alternatif konservasi, organisasi pengolahan das, dan seterusnya. Gitu. Pertemuan. Nah, ini nggak kelihatan ya. Peta konsep, saya kira yang paling penting itu yang sampai terkait dengan kontrak kuliah kita. Nggak boleh pakai kaos ya di kelas. Saya perhatikan makin ke sini kalian ini makin tidak rapi. Pakai kaos di kelas ya, pakai sendal, nggak boleh. Masuk ruang dosen juga nggak boleh pakai kaos. Gitu ya. Nah, kemudian iya, saya kira kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Saya mau pindah topik nih. Tentang mata kuliah pilihan. Ini sekalian nih, karena ada semuanya ini, ya, mata kuliah pilihan. Jadi Mas Daba, eh, di UNJ itu barusan mengadopsi tentang MBKM internal. Ya, MBKM internal itu artinya mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar prodi. Boleh, sebagai pilihan. Ya. Jadi Anda kalau misalnya membuka siakat, itu ada banyak mata kuliah, boleh ambil saja. Tapi nanti tercatatnya di transkrip ada mata kuliah pilihan, gitu ya. Misalnya, misalnya Abid nih, Abid ini apa namanya punya bakat nih di tata boga, masak memasak, gitu ya. Kemudian dalam rangka meningkatkan passionnya, dia ngambil mata kuliah katakanlah kuliner Nusantara, ya kan? Ya, dan akan masuk transkrip dengan mata kuliah yang sama, kuliner Nusantara. Diakui SKS-nya, diakui sebagai mata kuliah pilihan, gitu ya. Atau Rizal, ya. Rizal itu eh, tertarik dengan tari menari, kemudian ambil seni tari Bali, ya nggak apa-apa gitu ya. Cocok aja. Rasa-rasanya cocok rasa-rasanya ya. Kalau kalau kemudian ambil itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah SKS keseluruhan diri itu harus di atas 144 plus termasuk di dalamnya ini sudah include mata kuliah pilihan. Ya, jangan dibuat pas, repot nanti. Ada orang dulu dulu pernah ada kejadian ya, tapi bukan di kita di tempat lain. Dia bikin pas, terus 4 pas. Gitu. Artinya nggak ada lebih-lebihnya ya. Nah, pas dia lulus, ini pasti anak ini lulus nih. Dia dikti sudah tercatat oleh yang diambil. Pas 144. Nggak taunya di belakang hari, prodinya melakukan revisi kurikulum sehingga ada mata kuliah yang dihapus. Dan di transkrip dia tidak ada mata kuliah itu. Sehingga apa yang terjadi? Transkripnya nggak diakui. Karena apa? Karena kan dari 144 mata kuliah dia yang dulu dihitung pas sama dia, di belakang hari di prodinya dihapus mata kuliah itu. Jadinya nggak diakui jasanya. Jadi hati-hati Mas, jangan dibuat pas ya. Saya kira di 150 atas itu udah ini. Mengantisipasi yang seperti ini. Jika dalam waktu dekat, pas Anda lulus, kita juga melakukan revisi kurikulum. Kemudian mata kuliah tertentu dihapus, sehingga transkrip kamu menjadi kurang dari 144. Gitu ya. Kalau dia masih sama-sama dikit, nggak apa-apa. Tapi dihapusnya namanya secara nomenklatur, maka dirimu akan mengalami kekurangan SKS ya. Gitu. Ya. Jadi saran saya begitu. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil mata kuliah public speaking, ilmu komunikasi boleh gitu ya. Bahkan dalam MBKM internal seperti ini, itu diharuskan, bukan diharuskan, tapi disarankan untuk mengambil mata kuliah paling tidak 10 KS.
banyak sekali ya. Ya, jadi dirimu kelak akan memiliki keterampilan yang geografi, keterampilan geografi pasti karena perlunya geografi, tapi ada keterampilan tambahan. Misalnya eh, Fajri yang dia 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 wibu gitu kan, wibu-wibu karena ada makna juga agak-agak wibu. Nah kemudian eh, dia ngambil mata kuliah bahasa Korea, ya boleh nih. Kalau kan wibu ya, Korea itu apa? Yang Jepang, bahasa Jepang, biar kebersamaannya makin mantep. Nah itu boleh diakui. Jadi dirimu akan geografi yang punya keterampilan tambahan. Saya sarankan memang sih. Itu perlu. Tapi jangan sampai keterampilan geografinya dihilangkan ya. Saya ngambil ini, akhirnya nggak ngambil SIG kan repot juga nantinya ya. Jadi mata kuliah yang keterampilan prodi itu tetap diambil. Yang lainnya sifatnya keterampilan tambahan. Gitu ya. Paham nggak? Paham? Ada pertanyaan? Hmm? Ini malu bertanya nih. Mahasiswa Geo nggak boleh malu bertanya. Ya, harus aktif. Anda ini eh, calon calon-calon generasi yang ada di puncak masa Indonesia Emas Kelak pada masa bonus demografi, gitu ya. Berada di puncak produktivitas. Jadi memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensinya macam-macam. Kompetensi geografi udah pasti, kompetensi tambahan juga harusnya ada supaya nggak jadi beban negara pada saat Indonesia emas. Nah, termasuk bertanya, berdiskusi. Ya, biasakan ya, supaya nanti skillnya bertambah ya. Apalagi saya ini mahasiswa kupu-kupu. Pulang itu nggak bagus ya. Jadi kan di UNJ ini kita punya banyak unit ya. Bukan hanya unit formalnya, yang juga banyak. KPM misalnya, kelompok peneliti muda. Ada yang lain-lain lagi. Itu kan adalah ruang di mana keterampilan Anda dibentuk. Ya, soft skill-nya dibentuk, hard skill-nya dibentuk. Kalau hanya sekedar kuliah-kuliah, kayaknya kurang kayaknya. Dirimu harus tambahkan lagi supaya kemampuan speaking-nya bagus, kemampuan bekerja secara tim juga bagus. Saya kira nggak salah. Ikut aja, cuma jangan terlena di sana. Akhirnya ikut organisasi tapi melupakan yang utama itu nggak boleh. Dia harus paralel. Jadi keterampilan geografi plus. Nah, ya plusnya ini yang harus ada. Nggak boleh nggak ada. Cukup ya, Mas? Kecuali ada yang nanya. Cukup. Nah, kalau cukup, saya sebenarnya nggak suka, kurang cocok dengan kuliah online. Minggu depan kita bisa offline. Nah, kalau offline, sementara sendiri-sendiri dulu, nggak usah digabung. Ya, Audrey? Jadi, pastikan nanti ruangannya ada pun di Siakat, tulisnya online ya Siakat ya. Kita nggak mungkin online karena ada praktikumnya, ada prakteknya. Ya. Kecuali di awal-awal ya, tapi di bagian-bagian akhir ada prakteknya nggak boleh online. Susah kalau online-nya, susah ngontrolnya, ya. Saya ngomong apa, Anda lagi juga nggak tahu saya. Ya. Saya kira ya, Mas-mas, Mbak-mbak, eh ini nggak ada yang demo kan? Ada yang demo. Mau juga boleh kan? Saya nggak ngelarang, tapi ketertiban harus diatur, jaga diri baik-baik. Yang nggak demo silakan juga, ya tetap belajar walaupun online. Dan saya demikian ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Terima kasih banyak, Pak Ilham. Ya.